Bangun tidur di pagi hari, tapi lutut terasa kaku dan ngilu untuk melangkah, atau saat sedang asyik beraktivitas. Tiba-tiba sendi jempol kaki atau pergelangan tangan terasa nyeri panas seperti ditusuk-tusuk jarum. Bapak dan Ibu, penderitaan akibat rematik dan asam urat ini bukanlah takdir yang harus diterima pasrah di usia senja. Bagaimana jika solusinya bukan hanya obat-obatan mahal yang seringkali punya efek samping? Bagaimana jika obat alami yang paling ampuh justru tersembunyi di pasar dekat rumah kita, dalam bentuk 5 sayuran yang murah dan sangat mudah dicari? Di video ini, kita akan bongkar tuntas ke-5 sayuran tersebut. Sebelum kita mulai, saya ingin sekali tahu, bagian sendi mana yang paling sering terasa nyeri pada Bapak dan Ibu? Apakah di lutut, jari tangan, atau jempol kaki? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Ya, pembahasan 2 sebelum kita membahas solusinya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mendengarkan sebuah cerita yang mungkin sangat dekat dengan apa yang Bapak, Ibu, atau orang-orang yang kita sayangi alami. Mari kita sebut namanya Pak Tono. Seorang pensiunan guru berusia 62 tahun yang hidupnya penuh semangat. Beliau sangat aktif di kegiatan masjid dan paling bahagia saat bisa bermain kejar karen dengan cucunya di halaman rumah. Namun, Pak Tono memiliki satu kelemahan. Kecintaannya pada kuliner. Baginya, sate kambing, gulai jeroan, dan semangkuk soto dengan tambahan emping melinjo adalah puncak kenikmatan dunia. Suatu malam, sekitar jam 2 pagi, Pak Tono terbangun dari tidurnya oleh sebuah siksaan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Jempol kaki kanannya terasa seperti sedang dibakar hidap-hidap dari dalam, berdenyut-denyut hebat, dan ditusuk oleh ratusan jarum panas secara bersamaan. Sendinya bengkak, kulitnya memerah dan mengkilat, bahkan hembusan angin dari kipas angin saja terasa menyakitkan. Pagi harinya, jangankan untuk berjalan, untuk menapakkan kaki ke lantai saja, beliau tidak sanggup. Impiannya untuk mengantar cucunya ke sekolah hari itu pupus sudah. Setelah diperiksa, dokter menyatakan beliau terkena serangan asam urat akut yang parah. Pak Tono kaget dan sedih. Selama ini, ia merasa sehat-sehat saja. Bagaimana mungkin kenikmatan makanan yang ia cintai justru berbuah penderitaan yang melumpuhkan? Kisah Pak Tono ini adalah cerminan dari jutaan lansia di Indonesia. Kita seringkali tidak sadar bahwa kenikmatan sesaat di meja makan sedang membangun sebuah bom waktu di dalam tubuh kita. Mari kita gunakan analogi sederhana untuk memahami apa yang terjadi. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah rumah yang sibuk. Setiap makanan yang kita makan, setelah diolah, akan menghasilkan sampah, sisa metabolisme, untuk asam urat. Makanan tinggi purin seperti daging merah, jeroan, dan emping akan menghasilkan sampah yang sangat spesifik, berbentuk kristal-kristal jarum yang tajam. Ginjal kita adalah petugas kebersihannya. Bayangkan ada 2 masalah yang bisa terjadi. Pertama, keran produksi sampah dari makanan terlalu deras, atau kedua, saluran pembuangan ginjal kita mulai sedikit mampet karena faktor usia. Saat salah satu atau kedua masalah ini terjadi, sampah kristal ini tidak bisa terbuang semua. Ia akan menumpuk dan tersangkut di sudut-sudut rumah kita yang paling jauh dan dingin, yaitu di persendian seperti jempol kaki, pergelangan tangan, dan lutut. Tumpukan kristal tajam inilah yang memicu peradangan hebat dan rasa sakit yang luar biasa untuk rematik atau yang secara medis lebih sering disebut osteo. Bayangkan sendi lutut atau yari-yari kita adalah engsel pintu yang sudah kita gunakan selama 60 tahun lebih. Di antara 2 lempengan besi engsel itu, ada sebuah bantalan pelumas yang licin bernama tulang rawan. Seiring puluhan tahun dipakai, bantalan pelumas ini secara alami akan menipis dan aus. Akibatnya, 2 lempengan besi tulang mulai bergesekan secara langsung. Gesekan inilah yang menimbulkan suara krek-krek, rasa nyeri, dan memicu proses pengkaratan yang disebut peradangan. Rasa kaku di pagi hari adalah suara derit dari engsel yang sudah aus, meradang, dan kekurangan pelumas. Kebiasaan harian kita sangat berpengaruh.
terlalu banyak makan daging, jeroan, makanan tinggi gula yang memicu peradangan, serta kurang minum air putih yang membuat sampah kristal lebih pekat dan sulit dibuang. Semua itu akan mempercepat penumpukan sampah dan proses pengkaratan di dalam sendi kita. Kita merasa nyaman hari ini, tanpa sadar sedang menabung penderitaan dan membatasi ruang gerak kita di hari esok. Kisah Pak Tono adalah sebuah peringatan bagi kita semua. Lalu, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana cara kita membersihkan tumpukan sampah kristal dan memberikan cairan anti karat alami pada sendi-sendi kita. Dengan bahan-bahan yang aman, murah, dan terjangkau, pembahasan 3, disinilah kabar baiknya datang. Alam, dengan kemurahannya, telah menyediakan pasukan pembersih dan cairan anti karat alami yang luar biasa, yang tersembunyi di dalam sayuran-sayuran sederhana yang sering kita jumpai. Mari kita bahas tuntas kelima pahlawan untuk sendi kita satu persatu. Yang pertama, seledri, sang pencuci ginjal dan penurun asam urat. Penjelasan logis, sayuran yang sering kita temukan sebagai hiasan di dalam sup ini adalah musuh nomor 1 bagi asam urat. Jangan pernah meremehkan batang dan daunnya yang kecil. Kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk menyerang asam urat dari 2 sisi secara bersamaan. Pertama, ia membantu mengurangi produksi asam urat dari akarnya di dalam tubuh. Kedua, ia bekerja seperti pencuci ginjal, membantu membuang asam urat yang sudah terlanjur ada dengan lebih cepat. Contoh dan cara konsumsi. Cara paling efektif untuk mendapatkan manfaat terapinya adalah dengan membuat jus seledri. Ambil 3-4 batang seledri segar, pilih yang batangnya besar dan warnanya hijau muda. Cuci hingga benar-benar bersih. Potong-potong, lalu masukkan ke dalam blender dengan segelas air matang. Blender hingga halus. Lalu saring dan minum airnya setiap pagi saat perut masih kosong. Jika tidak suka di jus, cara yang lebih sederhana adalah dengan merebus segenggam daun dan batang seledri dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Lalu, minum air rebusannya selagi hangat. Menambahkan seledri dalam jumlah banyak ke dalam sup harian, Anda juga sangat membantu. Fakta medis mendalam. Seledri mengandung 2 senyawa kunci. Yang pertama adalah flavonoid bernama luteolin. Berdasarkan data penelitian, senyawa ini terbukti mampu menghambat kerja enzim zensin oksidase di dalam hati. Enzim inilah yang menjadi pabrik utama produksi asam urat. Dengan menghambat enzim ini, produksi asam urat pun berkurang. Senyawa kedua adalah 3-N-butylphthalate 3NB yang memberikan aroma khas pada seledri. Senyawa ini bersifat anti-inflamasi dan juga memiliki sifat diuretik yang membantu melancarkan buang air kecil, jalur utama pembuangan asam urat. Yang kedua, jahe, si penghangat yang meredakan nyeri dan peradangan. Penjelasan logis. Jahe adalah rimpang anti peradangan paling terkenal di dunia. Rasa pedas dan hangatnya bukan sekadar sensasi, melainkan pertanda adanya senyawa kuat yang mampu memadamkan api peradangan di dalam sendi kita. Ia bekerja sebagai pereda nyeri alami, baik untuk nyeri tajam asam urat maupun nyeri tumpul rematik. Contoh dan cara konsumsi. Ritual paling sederhana dan nikmat adalah dengan membuat wedang jahe. Cukup geprek 1-2 ruas. Jahe segar semakin tua jahenya, semakin pedas dan berkhasiat. Seduh dengan air panas, diamkan beberapa menit, lalu tambahkan sedikit madu murni atau gula aren jika suka. Meminumnya secara rutin di pagi atau sore hari dapat membantu mengurangi kekakuan sendi dan meredakan nyeri. Anda juga bisa menambahkan irisan jahe dalam jumlah banyak ke dalam masakan tumis atau sup. Fakta medis mendalam. Jahe mengandung senyawa aktif utama bernama gingerol pada jahe segar dan shogaol pada jahe kering atau rebus. Yang lebih poten, senyawa-senyawa ini bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin, yaitu zat kimia di dalam tubuh yang menjadi pemicu utama dari sinyal rasa sakit dan proses peradangan. Efektivitasnya bahkan seringkali dibandingkan dengan obat-obat anti nyeri modern golongan NSAID seperti ibuprofen. Yang ketiga, kunyit.
sang jenderal pemadam peradangan sistemik. Penjelasan logis. Jika jahe adalah pasukan cepat, tanggap yang meredakan nyeri di satu titik, maka kunyit adalah sang jenderal yang mengatur strategi perang melawan peradangan dalam jangka panjang dan di seluruh tubuh sistemik. Ini membuatnya sangat cocok untuk kondisi seperti rheumatoid arthritis, di mana peradangannya bersifat autoimun. Contoh dan cara konsumsi, membuat jamu kunyit asam atau susu emas golden milk adalah cara yang lezat. Untuk susu emas, cukup panaskan segelas susu sapi atau nabati, tambahkan setengah hingga 1 sendok teh bubuk kunyit berkualitas baik, sejumput lada hitam ini sangat penting, dan sedikit madu. Minum sebelum tidur, untuk membantu tubuh melakukan proses perbaikan saat kita beristirahat. Fakta medis mendalam. Senjata utama kunyit adalah kurkumin. Berdasarkan data dari ribuan penelitian, kurkumin terbukti mampu memblokir molekul NF-kappa yang dianggap sebagai saklar utama yang menyalakan gen pemicu peradangan di dalam sel kita. Namun, kurkumin sangat sulit diserap oleh tubuh. Disinilah peran lada hitam masuk. Lada hitam mengandung piperin yang terbukti dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Jadi, kunyit tanpa lada hitam kurang efektif. Kalau Bapak dan Ibu suka pembahasan mendalam dan bermanfaat seperti ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan tips-tips sehat lainnya untuk kita para lansia. Yang keempat, pare. Si pahit penyeimbang metabolisme tubuh. Penjelasan logis. Ini mungkin sayuran yang paling mengejutkan dalam daftar ini. Pare bekerja secara tidak langsung, namun sangat fundamental dalam mengatasi asam urat. Banyak kasus asam urat tinggi dipicu oleh kondisi yang disebut sindrom metabolik atau resistensi insulin. Pare membantu memperbaiki mesin metabolisme gula di dalam tubuh, yang pada akhirnya akan membantu ginjal membuang asam urat dengan lebih lancar. Contoh dan cara konsumsi, tidak perlu dijus jika tidak kuat dengan pahitnya. Cukup olah pare menjadi tumisan lezat, iris tipis. Remas-remas dengan garam untuk mengurangi pahitnya. Lalu bilas dan tumis dengan bumbu sederhana seperti bawang putih, bawang merah, dan sedikit ebi atau teri untuk rasa gurih. Memasukkannya ke dalam menu makan 2-3 kali seminggu sudah sangat baik. Fakta medis mendalam. Pare mengandung senyawa yang bekerja mirip insulin, seperti carantin dan polipeptid P. Senyawa-senyawa ini membantu sel-sel tubuh agar lebih sensitif terhadap sinyal dari hormon insulin. Saat sensitivitas insulin membaik, kadar insulin dalam darah menjadi lebih stabil. Data menunjukkan bahwa kadar insulin yang tinggi dapat memberikan sinyal kepada ginjal untuk menahan pembuangan asam urat. Dengan menormalkan insulin, kita membantu membuka kembali jalur pembuangan asam urat di ginjal. Yang kelima, brokoli, sang pelindung bantalan tulang, rawan sendi. Penjelasan logis, sayuran hijau berbentuk seperti pohon kecil ini adalah pahlawan bagi para penderita rematik atau osteoarthritis, di mana masalah utamanya adalah menipisnya bantalan tulang rawan di persendian. Brokoli mengandung senyawa yang secara spesifik dapat membantu melindungi dan memperlambat kerusakan bantalan tersebut. Contoh dan cara konsumsi. Cara terbaik mengolah brokoli adalah dengan dikukus sebentar saja, sekitar 3-5 menit, hingga warnanya berubah menjadi hijau cerah, dan teksturnya masih renyah, crispender. Hindari merebusnya terlalu lama, karena akan merusak nutrisinya. Sajikan dengan sedikit taburan lada hitam, atau sebagai pelengkap lauk ikan kukus. Fakta medis mendalam, brokoli, dan keluarga kubis lainnya, kaya akan senyawa sulfur bernama sulforafane. Data dari berbagai penelitian, termasuk dari University of East Anglia, menunjukkan bahwa sulforafane dapat memblokir enzim perusak yang secara perlahan menggerogoti sel-sel tulang rawan kondrositis di dalam sendi. Ini berarti brokoli berpotensi untuk memperlambat laju perkembangan osteoarthritis, bukan hanya sekadar meredakan gejalanya. Tapi, hati-hati, Bapak dan Ibu, semangat kita untuk mengonsumsi banyak sayuran sehat untuk mengatasi nyeri sendi. Justru bisa menjadi bumerang jika kita salah memilih. Tidak semua sayuran hijau itu diciptakan sama.
Terutama bagi para penderita asam urat. Ada beberapa sayuran yang selama ini kita anggap super sehat. Kita makan setiap hari sebagai lalapan atau tumisan. Namun ternyata, di baliknya ia menyimpan kandungan purin yang tergolong sedang hingga cukup tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan oleh penderita asam urat yang sensitif, sayuran-sayuran penjebak ini justru bisa ikut memicu serangan nyeri yang tidak kita inginkan. Mereka ibarat kawan yang bermuka dua. Salah satu contoh yang paling umum adalah bayam. Kita sering sekali dianjurkan makan bayam karena kaya zat besi. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa bayam adalah salah satu sayuran dengan kandungan purin yang lebih tinggi dibandingkan sayuran lain. Begitu pula dengan jamur, kembang kol, dan daun singkong. Mereka semua sangat bergizi, tapi juga berada dalam daftar waspada purin. Lalu, apakah artinya kita tidak boleh makan bayam sama sekali? Berapa porsi yang dianggap aman? Dan sayuran apalagi yang termasuk dalam daftar penjebak ini yang harus kita kurangi? Ini adalah topik yang sangat penting, karena penuh kesalahpahaman. Pembahasan lengkap tentang daftar sayuran penjebak yang harus diwaspadai oleh penderita asam urat ini akan saya kupas tuntas di video selanjutnya, karena penjelasannya cukup panjang dan memerlukan kehati-hatian. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi krusial tersebut. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ingin sendi-sendi kita di usia senja ini tetap sehat, lentur, dan bebas dari rasa sakit yang menyiksa, kuncinya bukan hanya menghindari makanan yang jahat seperti jeroan dan emping. Kunci yang tak kalah penting, dan bahkan lebih penting, adalah dengan secara rutin dan konsisten memasukkan pasukan pembersih dan pasukan anti karat dari kelima sayuran yang telah kita bahas tadi ke dalam menu harian kita. Saya sering menggunakan analogi ini. Tubuh kita ini ibarat sebuah taman yang indah. Penyakit seperti rematik dan asam urat adalah gulma atau rumput liar yang tumbuh subur jika tamannya tidak terawat, dibiarkan kering, dan diberi pupuk yang salah. Nah, sayuran-sayuran seperti seledri, jahe, kunyit, pare, dan brokoli adalah pupuk organik terbaik dan juga para pekebun alaminya. Kalau kita rajin merawat taman tubuh kita dengan asupan-asupan baik tersebut setiap hari, pasti hasilnya akan indah dan subur, bebas dari gulma penyakit yang menyakitkan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, butuh kesabaran dan konsistensi. Tapi percayalah, setiap gelas jus seledri yang Anda minum, setiap cangkir wedang jahe yang Anda seruput, dan setiap kuntum brokoli yang Anda kunyah adalah sebuah investasi kecil yang sedang Anda tanam hari ini untuk menuai panen kesehatan dan kebebasan bergerak di masa tua Anda. Kalau video ini dirasa bermanfaat, saya titip satu hal saja dari Bapak dan Ibu. Bantu bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman pengajian, atau komunitas pensiunan Anda. Karena mencegah itu nikmat dan gratis. Sementara mengobati itu sakit dan mahal. Mari kita ajak lebih banyak lagi orang untuk sehat bersama di usia senja. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.